Nama siapa? Elia. Erlia. Ya. Oh, namanya bagus ya. Saya Arnold. Erlia. Udah berapa lama kerja di sini? Dari 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Ya soalnya kan saya kadang lewat di sini kan karyawannya beda. Pas kali ini lewat beda lagi. Iya, udah resign. Udah resign semua. Oh, mungkin resign karena masalah apa ya? Itu apa ada yang mau pulang kampung? Oh, ada yang mau pulang kampung. Oh, tapi untungnya bosnya masih beruntung karena Mbak bisa masuk, bisa kerja di sini. Sendiri atau Sendiri. sendiri ya kerja di toko ini ya? Iya. Buka jam berapa ini? Kalau bukanya jam 9.30, tapi kalau datangnya jam 9, ya kayak 15. Oh, buka jam 9.30. Tutupnya? Iya, jam 8 tepat. Oh, 8 tepat. Dulu sampai malam nih. Dulu sampai jam 10. Ini square ini. Dulu rame banget nih. Iya, sekarang Bangga udah 2 square. Oh. Tadi Mbak sendiri tinggal jauh atau dekat? lumayan nggak di rel kereta, dekat rel sama Daerah mana? kurang tahu, soalnya baru, jadi nggak nanya daerah. Oh, Mbaknya dari daerah mana kok baru di sini? Dari Lampung, Oh, Lampung. Lampung kota. bukan Wairangan gitu. Apa? Kecamatan. Soalnya saya sering ke Lampung soalnya. Kota Bumi. Nah, iya di bawah Kota Bumi kan Ah. ada kayak itu kan, apa namanya, banjir gitu. Ada bukit, nah ya dekat di situ. Oh, berarti dari situ sih Bali berapa kilometer ya? Karena saya terakhir ke sana tahun 2015. Ini sekarang udah 8 tahun nggak ke sana. Nampak sendiri punya orang tua. Iya, Oh, ada adik-adik, kakak-kakak. nggak punya adik, tapi punya kakak sama mbak. Oh, jadi berarti ada kakak sama mbak. Iya. Mbak itu oma ya, nenek ya? Mbak, Mbak itu cici kakak. ayo, Oh, Ayu. kakak gitu. Oh, kakak, Kalau iya, di iya. sini lagi. Jadi kamu ke Jakarta cari kerja Ya, buat masa depan apa buat orang tua juga? kalau buat orang tua itu kan nggak dituntut ya kak. Iya. Ini kemauan sendiri biar nggak nyusahin orang tua. Oh ya, jadi kemauan sendiri bagaimana bisa mandiri ya. Ini umur berapa boleh tahu? Baru 18. Oh, baru. masih kecil ya. Iya, Oh, baru 18. Baru tamat SMA dong. iya. Baru tamat. Baru. Oh ya, jadi kerja sambil ya nabung-nabung. Kalau tabungannya udah lumayan, kalau memang ada kesempatan kuliah. Iya. Karena kalau kuliah negeri kan masih bisa terjangkau kan? Iya. Ya, terjangkau bisa ya. Kalau kuliah kan dapat cari pekerjaan yang lebih bagus itu kan membantu Mbak sendiri. Ya nanti kalau udah dapat pekerjaan lebih bagus bisa bantu orang tua, kakak, keluarga. Papa sama mama masih ada? Alhamdulillah masih ada. Oh, masih ada ya? Ya itulah, bersyukur aja ya. Terus udah punya pacar? Punya. Oh, punya udah ya? Udah. Wah, cepat benar ini. Ya bagus. Nah, terus bagaimana Mbak? Setia nggak khususnya dalam hal kegiatan keagamaan, rajin sholat apa gimana? Rajin sih enggak, tapi masih dapat gitu kalau buat buat kayak salah gitu masih, walaupun enggak kayak kata orang nggak 5 waktu gitu, yang penting dapat 1 waktu dulu. Ya 5 waktu nggak, tapi 1 waktu ya dapat gitu ya. Ya justru memang perlu hubungan manusia dengan pencipta itu perlu ya kan, karena kita manusia kan terbatas. Kalau yang di atas, kalau Tuhan yang Maha Esa itu kalau nggak kasih rezeki bagaimana kita bisa ini kan, nggak bisa kan. Nah makanya harus menjalin hubungan dengan Tuhan ya, kalau dalam agama Mbak kan Allah kan. Nah kalau kita orang Kristen itu sebutnya Tuhan, sama aja sebut Allah juga, cuma dalam kekristenan panggilnya itu Tuhan Yesus. Nah, gitu. Nah jadi memang perlu Mbak harus menjalin hubungan baik dengan saudara, dengan teman, dengan siapa saja, sesama manusia ya. Nah terlebih khusus kepada pencipta ya kan, jadi rajin sholat. Nah itu penting. Nah kalau saya boleh tahu, Bapak boleh tahu,
eh, kalau Mbak sendiri di dalam iman Islam itu, kalau selamat itu lakukan apa aja kira-kira? Selamat. Selamat apa? Masuk surga gitu. Oh, masuk surga, biar masuk surga. Taat beribadah. Taat beribadah. Itu, Termasuk sholat tadi ya? ya beribadah sholat. Terus apa lagi? Amal. Ya, Itu pasti banyakin tuh. amal. Banyakin bersedekah. Ya bersedekah Nggak ya. boleh dengki, nggak boleh iri. Nah itu harus itu. Nggak boleh dengki, nggak boleh iri ya. Jadi intinya berbuat Ya, baik. berbuat Nah iya betul. Nah jadi dalam konsep kepercayaan bahkan berbeda. Dalam itu harus diyakini lalu dijalankan. Nggak boleh cuma tahu doang kan? Nah itu harus supaya apa? Nanti di akhirat nanti kan ada proses nanti surga apa neraka itu kan dalam iman kepercayaan bahkan begitu. Nah dalam iman Kristen sendiri agak berbeda sedikit. Berbeda sedikitnya begini. Semua penderitaan dan sakit penyakit itu diakibatkan karena manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga menderita sakit, berbagai masalah keuangan, ekonomi, berbagai hal itu karena manusia jatuh dalam dosa. Sehingga penderitaan tetap ada. Tapi Allah kasih solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya saya kasih gambarannya begini. Kalau Mbak sama teman-teman 9 orang jadi 10 orang, katakanlah ada di dalam satu sumur yang dalam, gelap dan tidak bisa naik ke atas. Lalu bagaimana caranya cari pertolongan? Lalu di antara kalian 10 orang itu, satu orang bilang begini, saya nanti selamatkan kalian ya, kita keluar dari sumur ini. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Soalnya ini sumur nggak bisa, itu dalam banget. Sumur mati. Lalu Mbak kalau menyelamatkan yang lain caranya bagaimana? Itu sementara ketinggiannya katakanlah 40 meter ke atas. Bagaimana naik ke atasnya? Kalau menurut kami, Nggak menurut Mbak aja? ya bisa lah. Sesuai- Berusaha? Ya, berusaha. Berusaha bagaimana manjat ke atas? Bukan, kayak kita yakin aja gitu nanti ada yang menolong. Jadi yakin bahwa ada yang menolong. Ya. Nah, bagus jawaban Mbak ini, bagus sekali. Yakin, jadi berarti iman ya. Nah, iman berarti pertama iman. Tadi kan iman itu harus ada tindakan ya, taat ibadah, termasuk sholat, amal, terus nggak boleh iri, dengki, ya kan tadi Mbak bilang. Nah, jadi dalam konsep kami agak berbedanya begini. Kalau orang yang dalam sumur tadi, masing-masing bagaimana caranya selamat, susah. Tetapi harus ada orang yang menolong dari atas, dia lempar tali dari atas. Nah orang mulai pegang tali lalu ditarik ke atas. Jadi orang itu selamat satu-satu di bawah naik ke atas, semuanya selamat. Konsepnya begitu aja sih. Nah gitu. Nah jadi logikanya begitu. Logikanya adalah waktu kita manusia berdosa mencari Tuhan untuk mencapai Allah yang suci dan kudus itu susah. Tetapi kalau Allah yang turun mencari manusia gampang. Contohnya Mbak kalau mau ketemu presiden susah nggak? Susah. Kalau presiden cari Mbak gampang kan? Dia tinggal lacak alamatnya, namanya, udah langsung ketemu di Mangga 2 Square ini di toko, gitu kan? Nah gitu. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan Allah yang mau mencari kita mudah sekali cari. Nah jadi begitulah dengan Tuhan Yesus itu. Dia adalah firman yang nusul jadi manusia untuk bisa berdialog dengan manusia, mengajarkan manusia tentang surga karena dia dari surga. Firman itu adalah Allah sendiri, dia keluar dari Allah dan dia jadi manusia. Lalu bagaimana caranya membawa manusia kembali kepada Allah? Makanya dia datang jadi manusia, berdialog dengan manusia, mengajarkan surga, mengajarkan neraka, dan kemudian membawa manusia ini kembali kepada Allah, ke surga. Jadi saya mau tanya Mbak, kira-kira manusia bisa jadi Tuhan? Nggak bisa ya? Tuhan bisa jadi manusia? Bisa, karena Tuhan Maha Kuasa ya. Nah itu, jadi kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, dia bisa jadi apa saja. Nah begitulah iman kami bahwa Tuhan firman itu jadi manusia dan mau bagaimana membawa manusia kembali kepada Allah. Nah itu, jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi
semua penderitaan akan berakhir. Selama kita di dunia ini kan banyak ya bergumul, ya berdoa bagaimana bisa ya ke depan, hari depan bisa baik, ya kan. Bisa berkeluarga, punya keluarga yang soleha, ya kan, punya orang tua yang sayang sama kita, kita juga sayang orang tua itu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada solusinya adalah mungkin Mbak nanti satu saat berdoa kepada Allah yang Mbak percaya. Tapi kalau memang nggak ada pertolongan, Mbak mencoba menggunakan waktu lagi sholat atau sholat malam coba berdoa. Tanya sebenarnya Tuhan yang benar itu yang mana gitu. Nanti Tuhan akan menampakkan diri, ini saya loh yang benar gitu. Kalau Mbak menantang Tuhan, saya mau kenal Tuhan yang benar, Mbak bisa ketemu Tuhan yang benar, dia akan menampakkan diri. Nah begitu. Jadi waktu Mbak percaya Tuhan Yesus, dosa yang kita punya itu semua diampuni dan disucikan, dikuduskan. Itu dosa yang diturunkan dari Adam, manusia pertama. Itu diselesaikan melalui Yesus. Dia mati di kayu salib. Dia mati kenapa? Bukan dia mati konyol, tapi karena aturannya manusia yang mati tertutup. Tetapi justru Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati tertutup di kayu salib, supaya dosa manusia diampuni, disucikan. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit naik ke surga. Waktu dia bangkit naik ke surga, firman Tuhan bilang begini, dia akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi semua orang. Nah, di dalam agama Muslim juga percaya dalam Al-Quran, ayatnya saya lupa, dikatakan bahwa nanti di akhir zaman, di hari kiamat, Nabi Isa itu akan datang untuk menghakimi. Nah gitu. Nah jadi itulah Yesus itu, yang kita percaya itu adalah Yesus. Nah, jadi Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Artinya dia adalah jalannya, dia adalah kebenaran itu, dan dia adalah kehidupan. Makanya dia bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi sudah mati, kalau percaya dia akan hidup. Artinya waktu kita manusia semua ini akan mati satu saat. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semua akan mati satu saat. Tetapi ingat, waktu kita percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, caranya bagaimana? Mengundang dia masuk ke dalam hati, lalu berkata, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ampuni segala dosa-dosa saya. Saat seketika itu juga Mbak diselamatkan secara sah oleh Allah. Lalu nanti waktu meninggal, nanti waktu satu saat Tuhan panggil, Mbak menerima kehidupan kekal selama. Dan hidup sementara ini kan orang paling lama ya 100 tahun kan, tapi nggak ada yang nyampe umur 70 tahun, 80 tahun udah. Ya sekarang anak-anak muda banyak yang belum tua udah innalillahi ya. Nah jadi waktu meninggal Pak sudah punya tiketnya apa? Percaya Yesus itu, karena dia adalah jalan satu-satunya. Bukan mudah-mudahan, dia bilang barang siapa percaya dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itulah Tuhan Yesus. Nah, makanya kami percaya, dan iman kami ini juga kami sampaikan buat Mbak, dan tugas saya adalah menyampaikan. Tapi nanti Allah yang benar itu yang bekerja melalui diri Mbak. Entah caranya bagaimana saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tapi nanti satu saat Mbak akan menemukan sesuatu, mungkin ada doa, ada apa, berdoa sama Allah, sama Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan yang mana yang benar gitu. Nah, supaya damai, hidup rukun, aman, ke depan lebih baik. Nah, ini yang menjadi pergumulan. Nanti saya doakan Mbak supaya tetap semangat ya bekerja ya, semangat kerja. Orang kerja harus rajin saja ya. Jadi terima kasih banyak sudah kasih waktu untuk kita diskusi ya. Tuhan Yesus memberkati ya, sampai bekerja kiranya bisa awet kerjanya di sini ya. Iya, ya, bisa awet kerja. Ini bosnya nggak tahu dia agama Kristen apa Muslim juga. Ya nggak apa-apa. Jadi kerja yang penting rajin. Lalu tadi melakukan bagaimana aktivitas kegiatan agama dengan setia ya. Tapi harus berdoa, tanya Tuhan sebenarnya Tuhan ya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi.